Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa bunyi dapat kita dengar karena adanya peristiwa perambatan bunyi, baik itu melalui media padat, cair, maupun gas. Selain itu, syarat terdengarnya bunyi kemarin sudah kita pelajari ada 3, yaitu adanya sumber bunyi, adanya media perantara, dan adanya pendengar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga dan proses terdengarnya bunyi. Tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama KD 3.5, mata pelajaran IPA. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terdapat gambar bagian-bagian telinga. Ini adalah gambar telinga kalian setelah diamati di bawah mikroskop. Di sini terlihat bahwa telinga kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar adalah bagian telinga yang masih bisa kita lihat. Yang termasuk dalam telinga tengah antara lain di situ daun telinga. Daun telinga ini yang tersusun dari tulang rawan atau kartilago. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga atau saluran telinga yang seperti terowongan. Kemudian di situ juga ada gendang telinga. Gendang telinga namanya gendang. Hampir mirip seperti alat musik kendang. Jadi berupa membran atau selaput tipis. Itu merupakan bagian-bagian telinga luar. Kemudian kita masuk ke lebih dalam sedikit, yaitu bagian telinga tengah. Di situ terdapat tulang-tulang pendengaran. Ada 3 macam tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian dari tulang pendengaran kita lihat di situ ada bagian yang seperti terowongan ke bawah. Itu namanya saluran eustasius. Nah, ini merupakan bagian dari telinga tengah. Selanjutnya bagian yang paling dalam yaitu telinga dalam. Di situ ada 2 bagian yang termasuk telinga dalam, yaitu kasal semicircularis atau 3 saluran setengah lingkaran. Ya, bentuknya seperti setengah lingkaran bertumpuk-tumpuk. Itu 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian satu lagi yang berbentuk seperti rumah siput atau disebut koklea. Ini merupakan bagian telinga dalam. Jadi telinga manusia secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Telinga luar tadi ada daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah ada 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, serta saluran eustasius. Kemudian telinga bagian dalam juga ada 2 bagian, yaitu 3 saluran setengah lingkaran dan koklea atau rumah siput. Nah, sekarang mari kita bahas fungsinya masing-masing. Yang pertama di sini pada telinga bagian luar. Kalau kalian perhatikan gambarnya, di sini ada yang pertama daun telinga atau cuping telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara dari luar.
Jadi suara dari luar dirambatkan oleh media bisa berupa udara, kemudian suara ini pertama kali ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu, dari daun telinga, suara diteruskan melalui saluran telinga atau lubang telinga. Nah, di dalam lubang telinga ini, kalau kalian perhatikan, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang ikut masuk bersama suara. Jadi ada semacam rambut, tetapi sangat halus, sangat tipis di lubang telinga ini. Nah, lubang telinga berfungsi untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Kemudian, ketika sampai ke gendang telinga, suara itu akan menggetarkan gendang telinga tersebut, karena gendang telinga berupa selaput tipis atau disebut juga membran timpani. Jadi ketika ada suara yang masuk, maka gendang tersebut akan bergetar. Nah, fungsi gendang telinga ini adalah untuk meneruskan suara ke tulang pendengaran. Kemudian kita masuk ke telinga bagian tengah. Kalian perhatikan gambarnya di situ. Pada tulang telinga bagian tengah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 3 tulang pendengaran dan saluran eustasius. 3 tulang pendengaran dapat kalian lihat di layar yang gambar di bawah insert itu. Di situ terlihat 3 tulang pendengaran yang mana secara berurutan, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Adapun fungsi dari 3 tulang pendengaran ini adalah untuk memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea atau ke rumah siput. Kalian perhatikan gambarnya di situ ya. Ingat urutannya adalah martil, landasan, baru sanggurdi. Setelah itu, di situ kita lihat ada saluran yang memanjang ke bawah, yang namanya saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut. Dan fungsi dari saluran ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dengan rongga mulut. Ini adalah bagian-bagian telinga tengah. Selanjutnya yang paling dalam adalah telinga bagian dalam. Di sini kalian perhatikan gambar yang berwarna ungu, di mana ada 3 saluran setengah lingkaran atau disebut kanal semisirkularis yang berwarna ungu seperti setengah lingkaran tersebut. Fungsi dari saluran setengah lingkaran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Setelah itu, dari 3 saluran setengah lingkaran, suara diteruskan ke koklea atau ke rumah siput yang berbentuk seperti rumah siput seperti itu. Nah, fungsi dari koklea ini adalah sebagai reseptor atau penerima rangsang, karena pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Jadi, koklea ini nantinya akan meneruskan suara ke otak untuk diterjemahkan atau diolah. Sedangkan selain itu, fungsi koklea juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sekarang bagaimana proses terdengarnya bunyi bisa sampai ke telinga manusia? Dapat kalian lihat di layar. Proses terdengarnya bunyi sampai ke telinga manusia terlihat pada skema atau bagian yang ada di layar. Kalian perhatikan baik-baik. Pertama-tama, suara yang merambat dari udara masuk ke telinga ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian,
Dari daun telinga diteruskan ke lubang telinga untuk masuk ke telinga bagian tengah. Kemudian, di telinga bagian tengah, suara tersebut melewati gendang telinga sehingga menyebabkan gendang telinga tersebut bergetar. Setelah itu, getaran suara ini diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang mantil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian dari 3 tulang pendengaran ini, suara diteruskan ke ujung saraf yang ada di rumah siput atau koklea. Jadi, getaran suara yang sudah melewati 3 tulang pendengaran kemudian ditangkap oleh reseptor saraf yang ada di koklea. Setelah itu, dari koklea ini, saraf pusat yang ada di otak menerjemahkan getaran atau suara tersebut menjadi sebuah suara yang dapat kita kenali. Jadi, prosesnya secara singkat dapat kalian lihat di layar, yaitu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, diteruskan ke lubang telinga, sehingga menggetarkan gendang telinga. Kemudian dari gendang telinga suara diteruskan ke tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran suara ditangkap oleh ujung-ujung saraf pendengaran yang ada di rumah siput untuk kemudian diteruskan ke otak untuk diterjemahkan menjadi bunyi yang kita dengar. Ini adalah proses terdengarnya bunyi dari luar sampai ke telinga kita. Bisa dipahami ya? Nah, karena pentingnya fungsi telinga, maka harus kita rawat dan kita jaga dengan baik. Berikut adalah beberapa cara untuk merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi, biasanya kita membersihkan telinga dengan mengorek-ngorek sampai ke dalam. Itu salah, karena justru kotoran akan semakin tertekan ke dalam kalau kita mengorek-ngorek ke dalam. Jadi, bersihkan saja telinga bagian luarnya. Kemudian, jangan mengorek-ngorek telinga terlalu dalam, apalagi menggunakan benda tajam atau benda tumpul, tidak boleh. Kemudian, hindari penggunaan earphone atau headset terlalu lama. Biasanya kita kalau mendengarkan musik sering menggunakan headset atau earphone. Nah, itu tidak boleh. Dan jangan mendengarkan suara yang terlalu keras, karena suara yang terlalu keras bisa menyebabkan rusaknya gendang telinga, sehingga menyebabkan kelainan pada telinga yang antara lain adalah tuli, yaitu berkurangnya kemampuan mendengar disebabkan terjadinya kerusakan pada gendang telinga. Jadi, kalau kita mendengarkan suara terlalu keras atau dengan headset terus-menerus, maka gendang telinga kita bisa rusak. Nah, kalau gendang telinga sudah rusak, maka pendengaran akan terganggu atau menyebabkan ketulian pada telinga. Kemudian yang kedua ada perikondritis, yaitu suatu penyakit pada telinga akibat infeksi di tulang rawan atau kartilase bagian telinga luar yang disebabkan gigitan serangga. Tulang rawan itu tulang penyusun daun telinga. Nah, sekarang untuk mempermudah kalian dalam mempelajari fungsi dan bagian-bagian telinga, mari kita menyanyikannya dalam bentuk lagu. Sudah siap ya? Sekarang kita mulai bersama-sama. Sekarang kita mulai bersama-sama ya untuk menyanyikan lagunya. Kalian perhatikan layarnya. Ya, kita mulai. Baik. Luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara.
Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan kendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggur di berurutan, koklea bawa getaran, eustasius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. Di 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang ke otak saraf bawah getaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan kendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggur di berurutan, ke koklea bawa getaran, eustasius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput getaran dirangsang ke otak saraf bawah getaran. Nah, kalau kalian menggunakannya sebagai lagu, mungkin akan lebih mudah untuk kalian hafalkan dan ingat. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.